Welcome back guys. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik aja ya. Seperti biasa di hari Kamis, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita series Donghua Throne of Steel episode 120 ya guys ya. Buat teman-teman santuy yang baru gabung dan belum menyimak pembahasan part sebelumnya versi Abang Frank, Mimin saranin nonton dulu. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, gak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Kencangkan sabuk pengaman kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Hancurnya pilar pengorbanan milik Sei dan langsung diserap oleh Houyu menjadi kegembiraan bagi seluruh anggota tim. Pasalnya mereka benar-benar telah berhasil mengalahkan putra Dewa Iblis Andumali, sehingga penduduk suku Boa mendapatkan harapan. Bahkan segel kutukan yang terletak di leher mereka mulai menghilang. Meskipun begitu, Andumali masihlah tidak terima dengan hal ini. Selain proses penyerapan energi siput matahari dan bulan hanya tinggal selangkah lagi, dia sendiri sangatlah menyayangkan jika harus terhenti di tengah jalan. Dengan alasan, jika Andumali berhasil menyelesaikan proses ini, maka kekuatannya akan sebanding dengan 3 pilar iblis lain. Contohnya seperti matahari, bulan, dan bintang. Oleh sebab itu, Andumali secara paksa mengorbankan kultivasinya dan menggunakan metode pengorbanan darah kembali memulai proses penyerapan. Setelah proses ini berjalan lancar, Andumali tanpa pikir panjang membawa tim Hao Chen memasuki sebuah altar untuk menyaksikan proses selanjutnya. Walaupun area sekitar ini sempat bikin Yinger ketakutan, sang kapten meminta rekan-rekannya untuk santuy dulu. Pasalnya posisi mereka saat ini berada di altar Andumali dan tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual sedikit pun. Mendengarkan hal itu, Lin Xin terlihat menyampaikan analisanya kepada Hao Chen. Ketika mereka turun ke altar Andumali, dia tanpa sengaja melihat ada susunan formasi pengorbanan yang beroperasi kembali. Hao Chen lantas membenarkan analisa barusan. Menurut informasi yang didapatkan dari Roh Suci, Andumali mengorbankan kultivasinya sendiri untuk menekan kekuatan mereka ke tingkat rendah. Sehingga alasan inilah yang membuat timnya tidak lagi bisa mengeluarkan kekuatan sedikit pun. Oleh sebab itu, sebelum menjelang fajar, serta mereka juga tidaklah memiliki banyak waktu, Hao Chen meminta seluruh anggota berjuang keras untuk keluar dari area tersebut. Sementara itu dengan raut wajah songong, Andumali menegaskan kalau dia pastilah akan membalaskan kematian putranya dan berjanji akan membuat tim Hao Chen menyesal seumur hidup karena telah mengganggunya. Setelah mengucapkan sepatah dua kata, Andumali terlihat melepaskan sedikit kekuatannya untuk mengguncang area ini, sehingga menimbulkan kepanikan luar biasa Edu. Di waktu yang sama, meskipun Ahdali telah tiba di ruangan rahasia Andumali, serta putra yang ditakdirkan alias Long Hao Chen belum muncul di area ini, dia pun lantas mengurungkan niatnya sambil menunggu perintah dari Hao Chen. Terlebih lagi, pedang cahaya Draknek membutuhkan ritual kebangkitan dari suku Boa, sehingga dia berharap kalau Teteh Nila bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, menyadari waktunya mulai terbatas, Nanila terlihat menjelaskan kepada seluruh anggota suku Boa untuk mempercayai semua ucapannya. Selain Ahdali membutuhkan bantuan mereka, ritual cahaya Draknek tidaklah mungkin bisa dibangkitkan seorang diri. Walaupun perkataan barusan sempat menuai pertanyaan besar bagi beberapa orang, serta menegaskan jika ritual tersebut hanya bisa dilakukan oleh calon raja ataupun pewarisnya saja, mereka semua tetap kekeh gak mau nurutin permintaan Teteh Nila. Melihat dan mendengar seluruh anggapan beberapa orang, Nanila mencoba untuk menurunkan egonya, serta kembali mengatakan, jika mereka semua tidak menuruti perintah darinya, besar kemungkinan di masa depan,
klan suku Boa akan benar-benar menghilang tanpa meninggalkan satu orang pun. Oleh sebab itu, Tete Nila memohon kepada semua anggota untuk memberikan kekuatan. Sementara itu, di saat tim Hao Chen nyaris saja terjatuh ke dasar magma, baik Han Yu, Sima Xian, Lin Xin, Wang Yuan, dan Sai Er berhasil menyelamatkan diri. Namun ngelihat Ying Er berada dalam kesulitan, sang kapten akhirnya datang di waktu yang tepat untuk membantunya. Tapi, hal mengejutkan tiba-tiba terjadi. Fluktuasi magma menunjukkan sebuah reaksi, sehingga memaksa Hao Yu menggunakan kemampuan andalannya untuk menyelamatkan Hao Chen dari fluktuasi tersebut. Pasca kejadian barusan, Hao Chen merasakan jika teknik gabungan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, sehingga dia beranggapan apakah kemampuan berkat penyerapan pilar iblis pengorbanan. Namun belum sempat berpikir lebih jauh, keempat penjaga suci terlihat menunjukkan diri, serta meminta maaf karena datang terlambat. Melihat hal itu, Hao Chen segera memerintahkan penjaga suci agar memprioritaskan rekan-rekannya terlebih dahulu, kemudian memberikan tugas kepada penjaga ke-9 melindungi mereka di area pintu masuk. Di sisi lain, tepatnya di ruangan rahasia Andumali, menyadari proses ini tersisa 10 menit lagi, jelas saja membuatnya merasa di atas angin. Pasalnya setelah dia berhasil menyerap siput matahari bulan, tidak ada satu orang pun di wilayah ini yang bisa menandingi kekuatannya. Kembali lagi ke tempat Hao Chen, menyadari tindakan ini masihlah belum cukup memblokir aura pengorbanan darah, penjaga ke-9 lantas meminta bantuan ketiga rekannya untuk menggabungkan energi spiritual mereka ke satu titik, sehingga dia memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya. Dan tiba-tiba... hancurnya altar bawah tanah sontak saja mengejutkan Andumali. Pasalnya altar bawah merupakan pusat energi spiritual yang sudah dia simpan selama ratusan tahun untuk memulai proses ritual. Meskipun begitu, Andumali tidaklah menyerah begitu saja dan langsung mengeluarkan sedikit kemampuannya untuk menyerang pasukan tim pemburu iblis. Tepat di momen genting, dikarenakan kejadian sebelumnya membuat keempat penjaga kehabisan energi spiritual, mereka tidaklah bisa membantu tuannya untuk menyelesaikan tugas ini. Oleh sebab itu, Hao Chen segera memerintahkan semua anggota bergegas menuju altar Andumali. Walaupun situasi ini sempat membuat mereka berada dalam posisi terdesak, akan tetapi dengan tekad pantang menyerah sebagai anggota tim pemburu iblis, kelima orang ini mencoba segala cara untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Sementara itu, menyadari batas waktu yang ditetapkan mulai terbatas, Adali secara nekat langsung menyerang Andumali dari arah belakang. Namun sayangnya belum sempat pedang Draknek mengenai tubuh Andumali, Adali tiba-tiba saja mendapatkan serangan dadakan. Waduh. Ngelihat Adali tidak lagi mampu berdiri, serta hari juga mulai gelap, Andumali segera memulai ritual penyerapan. Bahkan di saat dia memiliki kepercayaan yang cukup tinggi dan prosesnya akan berakhir dalam waktu yang cukup singkat, Hao Chen bersama anggotanya akhirnya datang di waktu yang tepat untuk menggagalkan proses tersebut. Meskipun serangan yang dilepaskan Hao Chen berhasil mengenai tubuhnya, Andumali masihlah menyombongkan diri dengan alasan bahwa pilar pengorbanan akan menyerap seluruh energi spiritual siput matahari bulan. Namun faktanya berkata lain, pedang cahaya Draknek di tangan Adali tiba-tiba saja bereaksi, seolah-olah menghentikan ritual ini, sehingga membuat Andumali tercengang. Adali menjelaskan, kemampuan pedang Draknek adalah warisan leluhur suku Boa yang dapat menghentikan waktu, dan berjanji akan membalaskan semua perbuatannya di masa lalu terhadap suku Boa hutan. Di waktu bersamaan, tim Long Hao Chen akhirnya muncul di area ini, serta meminta rekan-rekannya untuk memulai perang dengan alasan jika kemampuan pedang Draknek hanyalah mampu bertahan selama 10 menit. Terlebih lagi, kalau mereka gagal menyelesaikan tugas ini,
Ditakutkan tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan Andumali. Mendapati perintah barusan, seluruh anggota lantas memulai aksinya. Sedangkan Hao Chen terlihat memfokuskan diri untuk melepaskan tebasan pedang Dewi Cahaya tepat ke arah Andumali. Tapi... Merasa muak dipermainkan oleh seorang bocil, iblis Andumali secara barbar langsung melepaskan sedikit kekuatannya untuk mendesak tim Hao Chen. Kemudian bertujuan untuk menargetkan Adali. Namun sayangnya belum sempat serangan tersebut mengenai tubuh Adali, Hao Chen dengan cepat mengaktifkan perisai cahaya suci untuk melindunginya. Tidak sampai di sini, setelah ledakan kedua serangan barusan, baik Sam Ensi bersama rekan-rekannya kembali menyerang Andumali dari segala arah. Bahkan hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, mereka berhasil mendesak si Raja Iblis. Nah, dikarenakan Andumali udah enak banget sama tim pemburu iblis, serta dia juga nggak mau buang-buang waktu. Andumali secara paksa ingin menunjukkan kekuatan sejati dari bentuk pilar iblis pengorbanan yang kini berada tepat di bawah kakinya, sehingga menimbulkan kepanikan luar biasa edun di raut wajah tim Hao Chen. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua series Throne of Steel episode 120-nya. Bagaimana guys pendapat kalian tentang part kali ini? Sungguh-sungguh edun parah ya kan? Soalnya Raja Iblis Andumali benar-benar murka setelah dia dipermainkan sama sang MC kita satu ini. Bahkan memaksanya untuk mengeluarkan pilar iblis pengorbanan yang sesungguhnya. Waduh, serem juga ya guys ya. Nah, kira-kira apa yang bakal terjadi nantinya sama Long Hao Chen dan anggota yang lainnya? Ada yang tahu? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan alur cerita di episode kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman santuy yang udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa like. Semoga kalian semua sehat terus dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di sini Lord Frank mau lanjut bobo ngopi santuy dulu. See you and bye. Bye. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.